Ajaran agama Islam itu datang dengan membawa persamaan derajat kepada semua golongan, baik itu kaya ataupun miskin, majikan ataupun budak. Antara golongan-golongan itu semuanya kemudian sama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di antara orang-orang kafir Quraisy dari golongan bangsawan itu kan pernah datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kami mau beriman kepada kamu. Yang penting singkirkan dari kami al-aradhiluna, orang-orang yang hinah itu, orang-orang kaya itu tidak ingin bersama dengan orang miskin, para budak." Artinya sesungguhnya mereka mengakui kebenaran dari ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi sekali lagi persoalan duniaan membuat mereka enggan untuk menerima ajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma la ilma illa ma 'allamtana fa'allimna 'ilman yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadirin jamaah salat subuh rahimakumullah. Alhamdulillah atas segala karunia Allah Subhanahu wa taala, kesehatan dan kesempatan yang masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Hadirin jamaah rahimakumullah. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tinggal di Madinah, satu waktu ada dua orang pendeta yang berasal dari negeri Syam. Mereka datang ke Madinah. Saat melihat kota Madinah, maka salah seorang dari antara mereka berkata, "Ma ashbaha hadhil Madinah bi sifati Madinatin Nabi alladhi yakhruju fi akhiriz zaman." Dia katakan, kota ini mirip dengan kota di mana di situ akan ada nabi akhir zaman. Maka ketika mereka tiba di Madinah, mereka mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mereka melihat sifat-sifat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan gambaran yang pernah mereka baca di dalam kitab mereka. Hanya saja kemudian mereka masih menginginkan bukti lebih lanjut. Mereka bertanya, "Anta Muhammad? Apakah engkau adalah Muhammad?" Maka Rasulullah SAW menyatakan, "Qala na'am." Iya, saya Muhammad. Mereka bertanya lagi, "Wa anta Ahmad? Apakah engkau adalah Ahmad?" Rasulullah SAW kembali menjawab, "Qala na'am." Ya, saya Ahmad. Kemudian mereka berdua bertanya lagi, "Inna nas'aluka an syahadah fa in akhbartana biha amanna bika wa saddaqnaka." Kami ingin bertanya kepada kamu tentang kesaksian. Kalau engkau beritahu kepada kami, maka kami akan beriman kepada engkau,
kami akan membenarkan engkau. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian mengatakan, salah nih, silahkan kalian bertanya kepada saya. Maka keduanya bertanya, akhbirna an a'zami syahadatin fi kitabillah. Beritahu kepada kami tentang syahadah, kesaksian yang paling agung di dalam kitab Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan surah Ali Imran ayat 18. Firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. La ilaha illa huwal azizul hakim. Syahidallah, Allah Subhanahu wa taala bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan kecuali Dia. Wal malaikatu, dan juga malaikat-malaikat, wa ulul ilmi, dan orang-orang yang diberikan karunia ilmu, qa'iman bil qist. La ilaha illa huwal azizul hakim. Setelah mendengar apa yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dua orang pendeta ini kemudian beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka berdua masuk Islam, fa aslama ar-rajulani wa saddaqa bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah rahimakumullah, di ayat yang saya bacakan tadi, Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu adalah Tuhan yang tidak ada Tuhan selain Dia. Bahwa semua yang ada di alam ini, jami'ul khalaik, semua itu adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Hal ini kemudian juga diikuti oleh malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala, seperti yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga diikuti oleh orang-orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala karunia ilmu. Jadi di ayat ini Allah Subhanahu wa taala bersaksi sendiri. Syahidallah, Allah Subhanahu wa taala bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan kecuali Dia, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang diminta oleh dua orang pendeta ini dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang a'zamu syahadah, tentang kesaksian yang paling agung. Di kesaksian yang paling agung, yaitu kesaksian dari Allah Subhanahu wa taala, wa kafa billahi syahida. Sebab ketika Allah Subhanahu wa taala sudah menjadikan saksi sendiri, maka sudah cukup sesungguhnya. Akan tapi di dalam ayat ini kemudian diikuti oleh malaikat-malaikatnya dan juga orang-orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala utul ilm, karunia berupa ilmu. Yang kata para mufassir ini mengisyaratkan tentang keagungan dari mereka yang dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala berupa ilmu. Hadirin jamaah rahimakumullah. Jadi di ayat ini sungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada umat Islam dan seluruh manusia. Karena memang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ke seluruh alam, dari mulai masa beliau sampai nanti di hari kiamat, bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya semua selain Allah Subhanahu wa taala itu adalah makhluk. Semua itu adalah datang kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, mengabdikan diri
kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kemudian diulang lagi sebagai bentuk takkid, la ilaha illa huwal azizul hakim, bahwasanya tidak ada Tuhan kecuali Allah Subhanahu wa taala yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Innad dina 'indallahil Islam. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwasanya agama yang diridhoi di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah al-Islam. Agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala adalah al-Islam. Sekali lagi bahwasanya agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala adalah al-Islam. Makna di sini adalah al-khudu' wal inqiyad. Artinya agama yang mengajarkan kepada umatnya kepasrahan kepada Allah Subhanahu wa taala, ketulusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan memang semua rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya membawa ajaran yang sama, yaitu alla ta'budu illallah wa la tusyriku bihi syai'an. Jangan menyembah kecuali Allah Subhanahu wa taala dan jangan menyekutukan dengan Allah sesuatu pun. Itu ajaran yang dibawa oleh semua rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi alla ta'budu illallah wa la tusyriku bihi syai'an. Janganlah kalian menyembah kecuali Allah dan jangan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu pun. Artinya tentang kalimat tauhid la ilaha illallah itu diajarkan oleh semua rasul. Semua rasul mulai dari Nabi Adam, atau dalam pandangan ulama yang lain bahwa rasul itu dimulai dari Nabi Nuh, itu membawa ajaran yang sama, yaitu kalimat tauhid, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang berbeda itu adalah masalah furu', yaitu dalam tata cara peribadatan. Jadi dalam tata cara peribadatan furu'nya itu mungkin ada sedikit perbedaan, akan tapi semuanya membawa ajaran yang sama. Kalimatut tauhid la ilaha illallah, alla ta'budu illallah wa la tusyriku bihi syai'an, bahwa yang hendaknya kita sembah itu hanya Allah Subhanahu wa taala, bahwa jangan pernah manusia itu menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu pun. Adapun dalam tata cara peribadatan mungkin ada sedikit perbedaan. Tentang tata cara sholat misalnya ada sedikit perbedaan, akan tapi semua tetap melaksanakan amal ibadah ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentang tata cara puasa mungkin beda, akan tetapi semua sekali lagi menganut satu ajaran yang sama, yaitu la ilaha illallah. Cuma kemudian rasulnya yang berbeda. Hadirin jamaah rahimakumullah. Jadi inilah agama yang diridhoi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Innad dina 'indallahil Islam. Agama yang mengajarkan tentang kepasrahan kepada Allah Subhanahu wa taala, tentang kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala, at-tauhid wassalam, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, membawa kedamaian, wal adlu fi kulli syai', membawa ajaran keadilan di dalam segala sesuatu. Di mana kemudian Allah Subhanahu wa taala menyatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa may yabtaghi ghairal islami dinan falay yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa yang mencari selain al-Islam sebagai agama,
falai yuqbala min, maka tidak akan diterima, wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan nanti dia di akhirat termasuk ke dalam golongan orang-orang yang merugi. Hadirin jamaah rahimakumullah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa makhtalafal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum wa may yakfur bi ayatillahi fa innallaha sari'ul hisab. Bahwasanya orang-orang ahli kitab sesungguhnya tidaklah berselisih kecuali sesudah datangnya pengetahuan, dan itu karena adanya baghyun, hasad, rasa iri, rasa dengki yang ada pada diri mereka. Artinya sebagaimana yang terjadi kepada dua orang pendeta ini. Jadi dari dua orang pendeta ini ketika mereka masuk kota Madinah, mereka itu sudah melihat ini kota ini gambarannya seperti gambaran Nabi, kotanya Nabi akhir zaman. Artinya kalau kita melihat komentar dari salah seorang pendeta ini, maka mereka sesungguhnya sudah mengetahui bahwa kota di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu akan diutus, itu gambarannya sudah ada, sifat-sifatnya seperti apa. Ketika mereka melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka juga melihat sifat-sifat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sesuai dengan pengetahuan yang sudah mereka dapatkan dari kitab mereka. Sehingga ketika seseorang dari ahli kitab itu benar-benar jujur mau mengikuti petunjuk yang ada di dalam kitab mereka, maka mereka pasti akan beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena mereka sudah tahu gambaran tentang Nabi akhir zaman, di mana beliau itu akan diutus, sifat-sifatnya seperti apa. Orang-orang Yahudi di Madinah itu pada masa ketika mereka berperang dengan orang-orang Arab di Madinah, mereka itu sering berkata, sebentar lagi akan diutus Nabi akhir zaman, kami akan mengikuti dia dan mengalahkan kalian. Jadi mereka sudah tahu tentang bahwa akan diutusnya Nabi akhir zaman sudah semakin dekat. Mereka juga menyatakan akan beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi persoalannya kemudian kenapa mereka pada akhirnya tidak mau beriman? Ya, ada sebagian dari antara mereka yang kemudian beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti yang disyaratkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam ayat ini, baghyan, karena adanya rasa iri pada diri mereka. Jadi adanya rasa iri karena Rasul terakhir yang mereka harapkan kedatangannya itu bukan berasal dari kalangan mereka. Sebab Rasul-Rasul terdahulu itu adalah diutus dari Bani Israel. Jadi kebanyakan dari Bani Israel. Mulai dari Nabi Yusuf alaihissalam. Bani Israel, Israel itu kan adalah julukan dari Nabi Yakub. Nabi Yakub mendapat julukan Israel yang artinya adalah Abdullah, hamba Allah Subhanahu wa taala, yang menggambarkan kedekatan Nabi Yakub kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari Nabi Yusuf sampai kemudian terakhir adalah Nabi Isa alaihissalam, itu semuanya adalah dari kalangan Bani Israel.
Nah, mereka berharap bahwa Nabi terakhir, Rasul terakhir yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala itu juga berasal dari kalangan mereka. Jadi dari Bani Israel. Akan tetapi mereka kemudian kecewa. Ternyata Nabi terakhir, Rasul terakhir yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala itu berasal dari Bani Ismail. Sama memang keturunan dari Nabi Ibrahim alaihi salam, akan tapi lewat jalur Nabi Ismail. Sementara Bani Israel itu dari jalur Nabi Ishak alaihi salam. Jadi ada rasa iri. Kenapa bukan dari golongan kami? Jadi kenapa bukan dari golongan kami? Kalau orang memang dihinggapi rasa iri, maka biasanya enggan untuk menerima kebenaran, walaupun mereka sesungguhnya melihat bahwa itu adalah sebuah kebenaran. Jadi artinya tidak berimannya orang-orang ahli kitab, termasuk juga dari orang-orang kafir di Mekah, kafir Quraisy, itu banyak disebabkan oleh persoalan-persoalan yang sifatnya duniawi. Jadi persoalan-persoalan yang sifatnya duniawi. Ma yawaddul ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin ayyunazzala 'alaikum min khairin min rabbikum Allahu yakhtassu bi rahmatihi man yasha Allahu dzul fadlil azim. Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa orang-orang kafir dari kalangan orang musyrik, dari kalangan kafir Quraisy dan juga dari kalangan ahli kitab itu tidak menginginkan bahwa karunia itu datang diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau dari kalangan orang-orang kafir Quraisy mereka menyatakan, kenapa itu tidak diberikan kepada orang terpandang di kalangan kafir Quraisy seperti Al-Walid Al-Mughirah, yang dia adalah orang yang pandai, dia juga orang kaya, dia juga adalah dari kalangan bangsawan, pemuka masyarakatnya. Artinya seandainya itu diberikan kepada dia, maka mereka mungkin akan beriman. Orang-orang ahli kitab mengharap bahwa Rasul itu adalah dari kalangan mereka, yang seandainya dari kalangan mereka mungkin besar mereka itu banyak yang beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi karena ternyata bukan dari golongan mereka, maka kemudian timbul yang namanya baghyun tadi, hasad. Karena karunia itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada selain golongan mereka. Jadi baghyan bainahum, jadi adanya rasa hasad. Hasad karena karunia itu tidak tiba kepada mereka, tidak tiba kepada golongan mereka. Di masa sekarang pun mungkin saja akan terjadi hal yang sama. Ketika ada satu posisi yang tidak diberikan kepada golongannya, atau pengaruh yang ada itu tidak ada pada golongan mereka, walaupun ternyata itu ada kebenaran, maka mungkin saja itu akan ditolak. Jadi hasad, rasa keduniaan. Jadi sekali lagi, sesungguhnya apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW itu sungguhnya imarahnya, tanda-tandanya itu sudah jelas bagi mereka yang mau mengikuti apa yang tertera di dalam kitab mereka dengan sejujurnya, dengan sesungguhnya, maka mereka akan beriman kepada Rasulullah SAW. Dan kita akan mendapatkan banyak, misalnya cerita tentang Salman Al-Farisi juga, di mana Salman Al-Farisi itu kan berguru kepada salah seorang pendeta Nasrani. Setelah berguru,
kemudian gurunya hendak meninggal dunia, gurunya kemudian memberikan petunjuk, kamu datang kepada pendeta itu, yang itu juga alim. Maka kemudian Salman Al-Farisi pindah kepada pendeta yang lain, belajar ilmu agama, berguru. Ketika hampir meninggal dunia, pendeta itu kemudian berkata juga kepada Salman Al-Farisi, saya tidak tahu siapa orang alim yang lebih alim dari saya di zaman ini, tapi sepertinya sekarang ini sudah tiba saatnya diutus Rasul terakhir. Diberikan tentang tanda-tandanya itu oleh pendeta itu, bahwa Rasul itu akan diutus di wilayah yang di situ kemudian tumbuh kurma. Kemudian tanda dari Rasul terakhir itu, pertama, beliau itu tidak mau menerima sedekah. Yang kedua, beliau itu mau menerima hadiah. Dan yang ketiga, beliau itu ada tanda kenabian di punggungnya. Maka ketika Salman Al-Farisi pada satu waktu bertemu dengan Rasulullah SAW, memang sudah mendengar kabar tentang Rasulullah, kemudian diuji. Beliau memberikan, ini saya berikan sedekah. Ternyata kemudian Rasulullah memberikan kepada sahabatnya, silahkan kalian makan. Rasulullah sendiri tidak mau makannya. Kata Salman Al-Farisi, oh benar, ini satu tanda, sudah betul. Setelah itu Salman Al-Farisi menyatakan, ini saya berikan hadiah. Jadi Salman Al-Farisi memberikan hadiah kurma. Ternyata Rasulullah SAW mau untuk memakannya. Tanda kedua sudah. Dan ternyata kemudian Salman Al-Farisi berusaha untuk melihat memang ada tanda kenabian di punggung Rasulullah SAW. Jadi artinya tanda kenabian itu sudah jelas. Di mana Rasulullah SAW akan diutus itu juga sudah jelas. Tinggal apakah orang tersebut yang sudah mendapatkan informasi itu mau beriman atau tidak. Ketika mereka mengikuti pengetahuan mereka sesuai dengan informasi yang telah mereka dapatkan dari kitab mereka, maka tidak akan ada perbedaan. Artinya tidak akan ada perselisihan. Yang terjadi perselisihan itu karena semata-mata persoalan keduniawian. Jadi persoalan duniawi saja. Bagi orang ahli kitab tadi karena bukan berasal dari golongan mereka. Bagi orang-orang kafir Quraisy juga bukan berasal dari orang yang kalangan pandai di tengah mereka. Termasuk juga di antara hal yang membuat sebagian dari mereka tidak mau beriman kepada Rasulullah SAW, terutama adalah golongan orang kaya, karena ajaran agama Islam itu datang dengan membawa persamaan derajat kepada semua golongan, baik itu kaya ataupun miskin, majikan ataupun budak. Antara golongan-golongan itu semuanya kemudian sama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya kemudian di antara orang-orang kafir Quraisy dari golongan bangsawan itu kan pernah datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kami mau beriman kepada kamu, yang penting singkirkan dari kami al-aradhiluna, orang-orang yang hinah itu. Jadi orang-orang miskin, para budak yang sudah beriman kepada Rasulullah SAW, mereka tidak ingin bersama dengan mereka. Jadi orang-orang kaya itu tidak ingin bersama dengan orang miskin, para budak. Artinya sesungguhnya mereka mengakui kebenaran dari ajaran Rasulullah SAW,
Tapi sekali lagi persoalan keduniaan membuat mereka enggan untuk menerima ajaran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah rahimakumullah, maka kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan kepada mereka yang tetap tidak mau beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa may yakfur bi ayatillah fa innallaha sari'ul hisab." Dan siapa yang kufur terhadap ayat-ayat Allah, sesungguhnya Allah itu maha cepat perhitungannya. Fa in hajjuka faqul aslamtu wajhiya lillahi wa man ittaba'an wa qul lil ladzina utul kitaba wal ummiyina aslamtum fa in aslamu faqad ihtadaw wa in tawallaw fa innama 'alaikal balagh wallahu basyirum bil ibad. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa in hajuka, kalau orang-orang ahli kitab itu masih mendebat kamu, padahal sesungguhnya mereka itu sudah tahu. Jadi tahu tentang kebenaran risalah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi tetap kemudian tidak mau beriman. Mereka kemudian tetap mendebat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, faqul aslamtu wajhiya lillahi wa man ittaba'an. Saya dan orang-orang yang bersama dengan saya itu berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena percuma berdebat dengan orang yang sesungguhnya tidak ingin untuk mengikuti kebenaran. Jadi percuma berdebat dengan orang yang tidak mau mengikuti kebenaran. Sebab kadang di antara debat itu ada yang hanya ingin mempertahankan ego saja, bukan dalam rangka mencari kebenaran. Ketika tujuannya itu hanya sekedar untuk debat, mempertahankan posisinya, maka debat itu tidak akan berakhir dengan baik. Tapi kalau memang tujuannya adalah untuk memperoleh kebenaran, maka pasti mereka akan mendapatkan kebenaran. Karena sekali lagi apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu memang benar adanya, bahwa semua yang ditanya oleh orang ahli kitab itu nanti jawabannya pasti sesuai dengan pengetahuan yang telah mereka dapatkan dari kitab mereka. Sehingga memang pernah juga ada seorang Yahudi yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah itu punya hutang kepada beliau. Orang Yahudi itu kemudian marah-marah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menagih dengan penuh amarah. Tapi apa yang kemudian dijawab oleh Rasulullah? Rasulullah malah kemudian tambah baik kepadanya, memperlakukannya dengan baik. Padahal sahabat yang lain itu sudah marah. Ternyata apa sesungguhnya yang terjadi? Orang Yahudi itu sesungguhnya ingin menguji satu sifat yang ada pada diri Rasulullah SAW. Dia katakan, kalau sifat-sifat yang lain saya sudah bisa melihatnya. Jadi sifat-sifat dari Rasulullah SAW sesuai dengan gambaran yang dia dapatkan, itu dia katakan saya sudah melihatnya tentang bagaimana sifat-sifat dari Rasulullah SAW. Cuma ada satu hal yang ingin saya yakinkan. Apa itu? Bahwasanya Rasulullah SAW ketika beliau itu salah satu sifatnya yang ingin diuji, ketika beliau itu tambah dimusuhi, tambah disakiti, maka akan tambah penghormatan dan kasih sayang dari Rasulullah SAW kepada orang yang memusuhinya. Makanya dia datang itu marah-marah karena ingin tahu gimana sebetulnya tanggapan dari Rasulullah. Dan ternyata Rasulullah SAW menanggapinya malah tambah baik gitu. Sudah bayar kemudian kepada sahabatnya, bayar kemudian lebihkan.
Padahal dia itu datang dengan penuh amarah dan memang tujuannya ingin tahu. Kalau ternyata Rasulullah SAW itu juga marah-marah, oh berarti bukan ini. Sebab sekali lagi sifat yang beliau dapatkan, yang dia dapatkan dalam pengetahuannya, oh Rasul terakhir ini ketika tambah dimusuhi, disakiti, malah akan tambah kasih sayangnya kepada orang yang memusuhinya. Hadirin jamaah rahimakumullah. Jadi itulah gambaran tentang apa sebenarnya ajaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian menyatakan, dan ini diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa qul lil ladzina utul kitaba wal ummiyina aslamtum, katakan kepada ahli kitab dan ummiyin, a aslamtum, apakah kalian itu masuk Islam, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa in aslamu faqad ihtadaw, jika mereka itu masuk Islam, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh mereka telah mendapatkan petunjuk. Wa in tawallaw fa inna ma 'alaikal balagh, dan jika mereka itu berpaling, maka kewajiban kamu itu hanya menyampaikan. Allahu basyirum bil ibad, dan Allah itu maha melihat terhadap hamba-hambanya. Kenapa demikian? Karena Rasulullah SAW itu diutus untuk seluruh manusia. Maka umat-umat terdahulu yang bertemu dengan Rasulullah SAW, mereka punya kewajiban untuk beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, walladzi nafsi biyadihi la yasma'u bi ahadun min hadhil ummah yahudi wala nasrani wa mata wa lam yu'min billadzi ursiltu bih illa kana min ahlin nar. Tidaklah demi walladzi nafsi biyadihi, demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, la yasma'u bih, tidak ada yang kemudian mendengar dariku, ahadun min hadhil ummah, seorang pun dari umat ini, baik dia itu Yahudi ataupun Nasrani, kemudian dia meninggal dan tidak beriman kepada apa yang dengannya saya itu diutus, illa kana min ahlin nar, kecuali dia termasuk dari golongan penghuni neraka. Kenapa? Karena Rasulullah SAW itu diutus kepada seluruh manusia, di mana Rasulullah itu juga menyatakan, riwayat Jabir, kana Nabi yub'atsu ila qaumihi khassah, para nabi terdahulu itu diutus kepada kaumnya. Jadi rasul-rasul terdahulu itu diutus kepada kaumnya masing-masing. Sementara Rasulullah SAW itu wa bu'istu ilan nasi 'ammah, menyatakan saya diutus kepada seluruh manusia. Makanya pernah ada seorang ulaman Yahudi, ada seorang anak Yahudi yang biasa melayani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kana yadhulun nabi wudu'ahu, biasa melayani Rasulullah dalam berwudu, wa yunawiluhu alaihi, dan juga menyiapkan sandal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu waktu dia itu sakit, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatanginya, sementara ayahnya yang Yahudi itu ada di sisinya. Rasulullah kemudian menyatakan, ya fulan, qul la ilaha illallah, wahai fulan, wahai anakku, katakan la ilaha illallah. Maka anak itu menoleh kepada ayahnya. Ayahnya kemudian diam. Rasulullah kemudian mengulanginya, fa'adan Nabi sallallahu alaihi wasallam, qul la ilaha illallah, katakan la ilaha illallah. Fanadhara ila abihi, anak tersebut kemudian kembali menoleh kepada ayahnya, minta izin kepada ayahnya, boleh enggak mengucapkan kalimat syahadat.
Maka untuk yang kedua ini ayahnya berkata, "Ati Abul Qasim." Ya, silahkan kamu ikuti Abul Qasim, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian anak tersebut berkata, "Asyhadu an la ilaha illallah wa annaka Rasulullah." Saya bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan kecuali Allah dan bahwasanya engkau adalah utusan Allah. Ketika itu kemudian Rasulullah SAW setelah anak tersebut bersaksi melakukan persaksian syahadatain, Rasulullah kemudian keluar dan menyatakan, "Alhamdulillahilladzi akhrajahu minan nar." Segala puji bagi Allah yang telah mengeluarkannya dari neraka. Artinya dari apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, maka sesungguhnya ada kewajiban dari ahli kitab yang bertemu dengan Rasulullah SAW untuk beriman kepada Rasulullah SAW, dan ini memang sudah ada ketentuannya di dalam kitab mereka, bahwasanya mereka itu diperintahkan untuk beriman kepada Rasul terakhir yang sifat-sifatnya itu sudah diberikan gambaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi mereka yang tidak mau, berarti mereka sesungguhnya kufur juga terhadap apa yang sudah mereka ketahui di dalam kitab mereka. Jadi dalam kitab mereka sudah ada, tidak akan ada perselisihan. Yang terjadi perselisihan itu karena hanya persoalan-persoalan keduniaan, karena adanya rasa iri, rasa dengki, ataupun hal-hal yang sifatnya kasta, karena malu harus berkumpul dengan orang-orang yang dalam pandangan mereka adalah orang yang hina, budak, orang miskin. Padahal sesungguhnya kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala itu bukan karena pangkat, jabatan ataupun harta, akan tapi karena tingkat ketakwaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah rahimakumullah, ini saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.